Bab 2791. Luffy sudah terhuyung-huyung dari tabrakan sebelumnya dengan Dewa Palu Petir ketika pukulan dahsyat lainnya menimpanya. Cahaya keemasan yang cemerlang menembus tubuhnya yang terluka parah. Cedera-cedera yang dialaminya telah mendorongnya ke tepi jurang, dan cedera barunya ini mengancam akan merusak fondasi hidupnya. Jika ia tidak menemukan tempat untuk memulihkan diri, akan segera ada dampak serius pada tubuhnya. Dia mungkin tidak akan pernah bisa membuat kemajuan di masa depan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Luffy, apapun yang terjadi. Ia tidak pernah menduga luka yang dialaminya lebih serius daripada luka yang dialaminya saat bertarung melawan Ibu Robotia. Kedua kali, dia terluka oleh sebagian penguasa surgawi. Hal ini membuat Luffy meragukan kekuatannya sendiri. Dia tidak begitu terganggu dengan Ibu Robotia. Bagaimanapun, itu semua harus dibayar dengan nyawanya. Namun kali ini, dia tidak hanya terluka, tetapi David masih berdiri di depannya. Lagi pula, dia tidak pernah berhasil menyakiti David. Selama ini, dia hanya bertarung dengan klon David, dan lawannya benar-benar menekannya. Tak seorang pun akan percaya bahwa penguasa surgawi yang hanya sebagian dapat menindas penguasa surgawi yang perkasa. Namun, itu memang terjadi. Luffy mengangkat kepalanya dan melihat ke arah serangan terakhir. Kemudian, Luffy menyaksikan salah satu klon David menghunus busur emas dan membidik ke arahnya. Ini adalah senjata lain yang menimbulkan ancaman signifikan padanya. Tubuh Luffy terasa mati rasa. Pedang pemecah kejahatan, palu yang dapat melemparkannya, dan sekarang busur emas yang tangguh ini, ketiga senjata tersebut memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan yang signifikan pada tubuhnya. Luffy sedikit skeptis. Apakah David membobol makam yang maha kuasa? Dia mengeluarkan teknik dan senjata baru, satu demi satu. Jika Luffy memilikinya, efektivitas tempurnya pasti akan meningkat pesat. Luffy tahu dia tidak akan mempunyai kesempatan hari ini. Dia tidak berani meneruskan pertarungan dengan David. Bahkan jika dia bisa mempertaruhkan segalanya dan membunuh David, dia juga akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung Luffy. Luffy, bagaimana perasaanmu tentang God of Thunder Hammer dan Sun Bow milikku? Apakah kamu puas dengan keduanya? David terkekeh. Dengan sifatnya yang berhati-hati, bagaimana bisa dia memperlihatkan wujud utamanya kepada Luffy? Ini semua hanya rencana dari awal. Dia akan membuat Luffy muncul bersama klon-klonnya. Kemudian, dia akan membawa dua klon lagi bersamanya dan diam-diam menggunakan God of Thunder Hammer dan Sun Bow untuk menyerang Luffy. Ketika David memperoleh kedua senjata ini, sebagian besar kekuatannya disegel. Setelah dia mendapatkannya, dia menggunakan sistem untuk membuka sebagian segelnya dan memulihkan sebagian kekuatan senjatanya. Hasilnya cukup jelas. Baik itu God of Thunder Hammer maupun Sun Bow, mereka dapat dengan mudah melukai Luffy setelah sebagian segelnya terlepas. Bab 2792. Mereka memang sesuai dengan nama mereka. David, aku meremehkanmu. Kupikir penguasa surgawi yang hanya mengandalkan kekuatan parsial tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Tetapi tanpa diduga, aku malah menemui kegagalan yang tak terduga. David, kau bisa dianggap sebagai penguasa surgawi yang paling kuat bahkan di seluruh alam semesta, keluh Luffy. Setelah tubuhnya terluka parah, Luffy menjadi tenang. Jika dia terus mengamuk, tubuhnya akan lumpuh. Terima kasih. Sejujurnya, Luffy, aku sebenarnya tidak menyangka kau akan memaksaku menggunakan semua kartu trufku. Meskipun kau adalah penguasa surgawi, kau hanyalah seorang pemula. Menurut dugaanku, kau seharusnya tidak mampu menahan ledakan diri klon-klonku. Pada akhirnya, kau tidak hanya selamat, tetapi kau masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Aku tidak bisa meremehkan seorang penguasa surgawi. Ini juga mengingatkanku bahwa aku tidak boleh sombong di masa depan. Kalau tidak, aku mungkin akan terbunuh jika aku tidak memperhatikan. Kalau ucapan David itu sampai terbongkar, pasti akan menimbulkan kehebohan di segala bidang kehidupan di muka bumi. Dia mungkin kewalahan oleh kritik tersebut karena makna di balik kata-katanya jelas. Dia mengatakan bahwa seorang penguasa surgawi pemula tidak layak mendapatkan semua kartu trufnya.
Beraninya seorang penguasa surgawi yang setengah hati meremehkan penguasa surgawi yang sebenarnya. Tidak seorang pun akan mempercayai ini, dimanapun mereka berada. Bahkan seorang penguasa surgawi pemula bukanlah seseorang yang memihak surgawi. Overlord bisa saja membuat komentar gegabah tentang. Luffy sangat marah setelah mendengar kata-kata David. Namun, dia juga tahu bahwa David benar. Kalau saja dia tidak mengalami lonjakan besar dalam serangan dan pertahanan setelah mengamuk, dia mungkin tidak akan mampu menahan penghancuran diri dari puluhan klon dengan kekuatannya sebagai seorang penguasa surgawi pemula. Kekuatan penghancuran diri sebagian penguasa surgawi sungguh mencengangkan, apalagi puluhan kali penghancuran diri secara terus-menerus. David, mari kita akhiri ini, tetapi jangan terlalu cepat merasa bangga karena aku akan kembali. Aku harap kamu sudah siap saat itu. Mari kita bertanding lagi dan lihat bagaimana kamu, penguasa surgawi parsial nomor 1 di alam semesta, dapat menciptakan keajaiban dan membunuh penguasa surgawi. Jika tidak, maka aku minta maaf. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk tumbuh, dan aku pasti akan membunuhmu lain kali. Luffy hendak pergi dan mencari tempat untuk memulihkan diri dari luka-lukanya terlebih dahulu. Ia harus pulih sebelum meninggalkan pengasingannya. Jika dia sudah pulih sepenuhnya dari luka yang dideritanya dengan Ibu Robotias, dia pasti sudah membunuh David. Sayangnya, sudah terlambat. Astaga, Luffy, kenapa kau melakukan ini? Apa kau bersenang-senang dengan bersikap kasar seperti itu? Seperti kata pepatah, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap ada. Lagi pula, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita, jadi tidak perlu bagi kita untuk bertarung sampai mati. Kita semua belajar tentang kekuatan masing-masing dalam pertempuran ini, jadi tidak peduli siapa yang selamat pada akhirnya, dia juga tidak akan bersenang-senang. Luffy, yang harus kau lakukan adalah menjelajahi alam semesta yang luas dan tidak membatasi dirimu pada Layla, bujuk David dengan sungguh-sungguh. Bahkan, dia merasa lega saat mendengar Luffy mengatakan ingin mengakhiri pertempuran. Mengenai apa yang dikatakan Luffy tentang memberi kesempatan lain kali, David hanya menganggapnya sebagai lelucon. Jika Luffy berani menyerangnya lagi, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Apakah ia mampu melakukan hal itu, berada di luar pertimbangan David. Luffy bahkan tidak dapat membunuhnya ketika dia masih menjadi penguasa surgawi sebagian, jadi bagaimana mungkin dia bisa membunuhnya jika dia menjadi penguasa surgawi. Dia hanya kurang 1 juta poin mewah untuk meningkatkan tubuhnya. Dengan kekuatan dan identitas David saat ini, orang-orang akan berbondong-bondong datang untuk membawakannya harta karun jika dia mengucapkan kata itu. Ketika dia membayar mereka, dia akan mendapatkan semua poin mewah yang diinginkannya. Dia bisa saja melakukan hal itu saat itu, tetapi David tidak begitu terganggu dengan Luffy. Dia berpikir karena Luffy hanyalah seorang penguasa surgawi pemula, sebagian. Kekuatan penguasa surgawi dan cloning level 6 sudah cukup. Begitulah caranya Luffy mendapat kesempatan kedua. Kalau tidak, pertempuran ini tidak akan begitu sulit jika David lebih memperhatikan Luffy. Pada akhirnya, David agak terlalu sombong. Segala sesuatunya berjalan lancar baginya selama ini, dan dia tidak mengalami kendala apapun. Bab 2793. David, berhenti bicara omong kosong. Aku tidak butuh kau untuk mengajariku bagaimana melakukan apapun, dan kau telah mencuri istriku. Bukankah ini perseteruan besar? Aku akan membunuhmu, dan setelah aku mendapatkan Elora, aku akan sepenuhnya menghilangkan iblis dalam diriku. Dengan begitu, tidak ada lagi yang akan menahanku, dan aku, Luffy, akan dapat berkeliaran dengan bebas di alam semesta yang luas ini. Luffy tertawa saat berbicara. David menggelengkan kepalanya tak berdaya mendengar hal ini. Karena dia tidak mau melakukan ini dengan cara yang mudah, David akan melakukannya dengan cara yang sulit. Dia pasti akan mengambil nyawa Luffy lain kali. Luffy, aku tidak akan menyinggung siapapun kecuali mereka menyinggungku. Jika kau ingin mengambil nyawaku, kau harus siap untuk dibunuh. Lagi pula, tidak ada hubungan apapun antara kau dan Elora. Itu hanya angan-anganmu, jadi bagaimana mungkin aku bisa mencuri istrimu? Kau ingin membunuhku, David?
Aku tidak takut mengatakan bahwa kau hanya punya kesempatan karena lukaku belum sembuh. Kau tidak akan punya kesempatan lain kali. Jika kau tidak muncul, tidak akan butuh waktu lama sebelum Elora setuju untuk bersamaku. Ini semua terjadi karenamu. Kaulah pelakunya. Luffy membentak dan menjadi emosional lagi. Awalnya, penguasa kelima Layla baik-baik saja, dan semuanya membaik. Namun, Robotias dan Soul Devourers datang untuk menimbulkan masalah, dan kemudian David datang untuk menghancurkan semuanya dengan Elora. Akibatnya, keadaan mulai berkembang ke arah yang tidak terkendali. Dia, Luffy, adalah korban sebenarnya. Pada akhirnya, semua orang menentangnya. Terserahlah, tapi kamu harus berpikir baik-baik. Jika kau kembali ke Layla untuk membuat masalah lain kali, aku akan membunuhmu. Setelah David selesai berbicara, niat membunuh terpancar di matanya. Hahaha, kau, beraninya seorang penguasa surgawi yang hanya mengandalkan kekuatan sepertimu mengancamku. Jika kau bisa membunuhku, mengapa kau tidak membunuhku sekarang? Kurasa kau juga sudah mencapai batasmu. David, kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Bahkan jika Anda memiliki 3 senjata kuno dan teknik yang menantang surga, Anda tetaplah seorang penguasa surgawi yang hanya mengandalkan kekuatan saja. Penguasa surgawi. Jika aku tidak takut luka-lukaku akan mempengaruhi kemajuanku di masa depan, aku akan membunuhmu sekarang. Luffy tertawa. Luffy, kamu benar. Aku memang sudah mencapai batasku, tapi aku khawatir kau tidak bisa membunuhku. Tentu saja, Anda bisa tidak yakin semuanya dan mencobanya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan terakhir dan terbaikmu. Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan memilikinya lagi. David, sudah kubilang ini sudah berakhir. Aku tidak akan menyerangmu lagi, jadi sebaiknya kau hidup dengan baik. Nikmati saat-saat terakhirmu. Ketika aku kembali setelah menyembuhkan luka-lukaku, itu akan menjadi hari kematianmu. Sebelum ini, kau boleh melarikan diri seperti tertidur, tetapi jika kau melakukan ini, Layla akan menghilang dari alam semesta karena kemarahanku. Terserah kamu, Luffy mengancam. Dia takut David akan meninggalkan Layla lebih awal. Jika dia melakukannya, di mana dia akan menemukan David di alam semesta yang luas ini? Suatu hari, saat David menjadi penguasa surgawi, hal itu pastilah sangat mengerikan. Dia memiliki 3 senjata kuno terbaik, ditambah cloning yang menantang surga yang akan menghasilkan lusinan klon penguasa surgawi yang akan menghancurkan dirinya sendiri jika mereka tidak dapat memenangkan pertempuran. Siapakah lagi yang dapat menyaingi dia kalau bukan Yang Maha Kuasa? Bila David menjadi penguasa surgawi, dia akan menjadi hampir tak terkalahkan di antara penguasa surgawi lainnya. Bahkan penguasa surgawi puncak pun tidak akan mampu mengalahkannya. Oleh karena itu, Luffy harus membunuh David sebelum ia menjadi penguasa surgawi. Jika tidak, tak seorang pun akan mampu menahannya. Jadi, satu-satunya cara adalah mengancam David dengan seluruh keberadaan Layla. Saya akan menunggu. David hanya menjawab dengan 2 kata sederhana. Baiklah, kita akan bertemu lagi nanti. Kuharap kau tidak akan lari saat itu. Setelah Luffy selesai berbicara, dia menatap David dalam-dalam seolah-olah mengingat orang ini. Kemudian dia menghilang saat tubuhnya berubah menjadi titik-titik cahaya bintang. David berdiri di tempatnya. Setelah dia merasakan Luffy memang telah pergi, dia menghela napas panjang. Fiuh, klon yang memegang busur matahari menghilang, dan busur itu jatuh ke tangan. David bersembunyi, bersama dengan palu Dewa Petir dan pedang pembelah jahat. Kemudian, David tampak kehilangan seluruh tenaganya. Ia hampir tidak dapat berdiri tegak. Rasa sakit yang menusuk otaknya menyebabkan dia terengah-engah. Dia hanya membayangkan pura tenang tadi. Pertarungan ini sudah pasti merupakan pertarungan tersulit dan terberbahaya yang pernah dialaminya. Dia tampak memiliki keunggulan, dan Luffy tidak pernah menyentuhnya, tetapi hanya David, orang yang terlibat, yang mengetahui bahayanya. Luffy adalah seorang penguasa surgawi sejati. Bab 2794. Setelah dia mengamuk, kekuatan tempurnya hampir mencapai puncak pangkat penguasa surgawi. Kalau David bertarung dengan sosok yang sangat kuat dan tak tertandingi itu,
konsekuensinya akan sangat serius jika dia tidak berhati-hati. David tidak berani membiarkan Luffyan mendekatinya. Keunggulannya terletak pada jumlah klon, dan dia akan menang dalam kuantitas jika dia tidak memiliki kualitas. Untungnya, itu berhasil. Meskipun dia tidak menang, dia juga tidak kalah. Ini adalah akhir yang terbaik. Dia tidak mengalami cedera fisik apapun, tetapi kekuatan pikirannya kacau balau. Setelah meledakkan puluhan klon, kekuatan pikiran David rusak parah. Sekarang, ia hanya ingin tidur dan beristirahat dengan baik. Namun, tidak di sini. Siapa yang bisa menjamin bahwa Luffyan tidak akan kembali? David menyeret tubuhnya yang lelah dan pergi. Sambil berjalan, ia merangkum untung ruginya pertempuran ini. Astaga, aku terlalu ceroboh, keluh David tak berdaya. Siapa yang mengira bahwa tepat setelah Luffyan melangkah ke Heavenly Overlord, peringkat, kekuatan tempurnya akan mencapai puncak penguasa surgawi. David tidak pernah menduga hal ini. Jika tidak, dia tidak akan pernah melawannya sebagai penguasa surgawi sebagian. Sekarang, dia harus menemukan cara untuk menerobos ke pangkat penguasa surgawi. Dia membutuhkan lebih dari 1 juta poin mewah untuk menerobos sekarang. Namun, itu akan mudah dengan status David saat ini. Dia hanya perlu mengucapkan kata itu, baik di Layla maupun di Spirit Cage. Dia tidak perlu khawatir lagi untuk memperlihatkan dirinya. Jadi kenapa kalau dia mengekspos dirinya sendiri? Bagaimana jika dia tidak melakukannya? Siapa lagi yang bisa menyakitinya? Pertarungan ini begitu sengit hanya karena dia memandang rendah Luffyan. Awalnya ia mengira bahwa dirinya lah satu-satunya yang bisa melakukan tantangan lompat katak, tetapi ternyata Luffyan pun bisa melakukannya. Dia bisa tiba-tiba meningkatkan kekuatannya mendekati puncaknya. Pangkat penguasa surgawi. Pada saat yang sama, David juga beruntung. Untung saja dia punya banyak cara. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati di tangan Luffyan. Dia bisa menjadi lebih kuat, tetapi pada akhirnya, dia kalah karena kecerobohannya. Akan sangat disayangkan jika dia mati dan mempengaruhi makhluk hidup lain di Layla. David tidak akan sebodoh itu lain kali. Dia akan meningkatkan kekuatannya setelah dia beristirahat dengan baik. Meningkatkan tubuhnya ke tingkat penguasa surgawi bukan lagi tujuannya. Dia harus meningkatkannya sampai batasnya, yaitu meningkatkan pikiran dan tubuhnya. Tingkat surgawi 10. Kemudian, ia juga harus menaikkan level cloningnya. Inilah batas yang dapat dicapai David sejauh ini. Adapun bagaimana dia akan mendapatkan poin mewahnya, dia hanya perlu mengatakannya. Bab 2795. David bergerak cepat dan tanpa tujuan ke dalam kehampaan. Dia hanya ingin menjauh dari tempat dia bertarung dengan Luffyan. Semakin jauh semakin baik agar tidak terbunuh oleh lawan. Meskipun kemungkinan ini tipis karena Luffyan terluka parah. Cedera yang dialami David akan berakibat serius jika tidak segera diobati. Terlebih lagi, Luffyan sangat ambisius, jadi dia tidak akan pernah menerima hasil ini. Karena itu, ia pasti akan segera mencari tempat untuk memulihkan diri dan kemudian kembali untuk mengalahkan David. Namun, meski begitu, David harus waspada terhadap hal itu. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Seiring berjalannya waktu, David merasa ia tidak sanggup lagi bertahan setelah ia menurunkan kewaspadaannya. Jadi dia mengirim pesan ke Silvio. Silvio, Luffyan terluka parah dan sekarang telah meninggalkan Layla. Kurasa dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Aku juga perlu mencari tempat untuk memulihkan diri, jadi jangan khawatir. Setelah melaporkan kepada Silvio bahwa dia aman, David memejamkan matanya. Kekuatan pikirannya tidak aktif karena pulih saat tubuhnya mengambang di kehampaan. Tidak masalah di mana dia berakhir. Dengan tubuh penguasa surgawi yang dimilikinya sebagian, tidak ada seorang pun yang dapat menembus pertahanannya selama mereka bukan seorang penguasa. Maka ia tidak perlu khawatir akan ketahuan, sebab kalaupun ada yang menemukannya, mereka tidak akan bisa menyakitinya. Hanya ada beberapa overlord di Layla, dan Silvio dan yang lainnya ada di pihak David. Selama Luffyan tidak menemukannya, semuanya akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, ia akan terbangun lagi dari hibernasinya. Sangat jauh dari David, Silvio dan yang lainnya berkumpul bersama,
diam-diam menunggu hasil pertempuran antara David dan Luffyan. Meski mereka berempat tampak tenang, mereka semua sangat gugup di dalam. Hasil pertempuran ini tidak hanya akan menentukan hidup mereka tetapi juga nasib Layla secara keseluruhan. Jika David menang, semuanya akan tetap seperti biasa. Semua orang masih bisa hidup damai dan bekerja dengan bahagia di Layla. Namun, jika Luffyan menang, itu akan menjadi mimpi buruk bagi Layla. Tidak seorang pun tahu berapa banyak makhluk hidup yang akan bertahan hidup pada akhirnya. Mungkin mulai sekarang, Layla tidak akan ada lagi. Tentu saja ada kemungkinan lain. Artinya, baik David maupun Luffyan menderita kerugian. Hasil ini tidak bagus, tetapi tidak pula buruk. Setidaknya ini akan memberi semua orang lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Ding! Suara yang tiba-tiba itu menyadarkan keempat orang itu. Silvio melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah alat komunikasinya. Ketika dia melihat bahwa itu dari David, matanya menyipit, dan dia segera membukanya. Lalu, mereka mendengar suara David. Silvio, Luffyan terluka parah dan sekarang telah meninggalkan Layla. Kurasa dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Aku juga perlu mencari tempat untuk memulihkan diri, jadi jangan khawatir. Mendengar ini, Silvio dan yang lainnya menghela napas lega. Fiuh, mereka akhirnya menunggu hasil yang relatif dapat diterima. Bab 2796. Luffyan terluka dan pergi, mungkin untuk memulihkan diri. David tampaknya juga terluka parah. Pada akhirnya, tidak ada pihak yang menang. Silvio, tanyakan di mana David sekarang. Apakah dia terluka parah? Apakah dia butuh bantuan? Aku akan mencarinya sekarang, tanya Elora dengan khawatir. Baiklah, aku akan bertanya padanya. Setelah Silvio selesai berbicara, dia menelepon David kembali untuk menanyakan bagaimana dan di mana dia berada. Namun, dia tidak mendapat balasan. Elora, jangan khawatir. Karena David yang mengirim pesan, dia pasti masih hidup. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan bisa pulih selama dia masih hidup. Jangan ganggu dia dan tunggu saja dengan sabar, Silvio menghibur Elora. Baiklah, Silvio, aku mengerti. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku percaya pada David. Elora mengangguk. Sebenarnya dia sangat ingin menemukan David. Pada akhirnya, dialah yang menyebabkan hal ini. Hal ini terjadi semata-mata karena kebencian Luffyan yang bersumber dari cinta yang tak terbalas. Elora selalu tahu betapa baiknya Luffyan padanya. Dia bahkan mempertaruhkan luka serius untuk menghancurkan Robotias demi membalaskan dendamnya, tetapi Elora tidak merasakan hal yang sama terhadap Luffyan. Tidak peduli seberapa baik Luffyan padanya, dia hanya tersentuh oleh apa yang dilakukannya. Disentuh bukanlah suatu perasaan, dan kedua hal itu tidak sama. Namun, Luffyan benar tentang satu hal. Setelah sekian lama bekerja keras, Elora akhirnya mulai berubah untuknya. Mungkin setelah beberapa saat, mereka sudah menjadi pasangan. Namun saat ini, David muncul dalam kehidupan Elora. Ketika jiwanya terluka, dan ia menjadi gadis kecil, dia selalu berada di sisinya. Mereka tak terpisahkan hampir setiap hari. Hal ini meninggalkan bekas yang sangat dalam di hati Elora. Elora tahu bahwa perasaan yang diberikan David padanya adalah apa yang benar-benar ia inginkan, dan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diberikan Luffyan padanya. Silvio, siapa David? Dari mana dia berasal? Kita dapat menerima bahwa dia memiliki kekuatan seorang penguasa surgawi parsial, tetapi dia dapat menyebabkan kedua belah pihak menderita dalam tantangan lompatan dengan Luffyan. Meskipun Luffyan baru saja menjadi penguasa surgawi Overlord, kekuatannya akan meningkat banyak setelah dia mengamuk, dan itu jauh melampaui Heavenly Overlord rank pemula. Oleh karena itu, tidak terbayangkan bahwa David dapat melewati celah yang begitu besar dan melukai dengan serius. Luffyan, Valentin tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Mendengar pertanyaan Valentin, Drogo pun menjadi tertarik. Dia juga ingin tahu. Sungguh mengejutkan bahwa David memiliki kekuatan seperti penguasa surgawi di usia yang masih sangat muda. Yang lebih menakjubkan adalah ia dapat bertarung dalam tantangan lompat katak. Terlebih lagi, ini bukan tantangan lompat katak biasa.
Siapa yang tidak tahu bahwa ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara yang parsial penguasa surgawi dan penguasa surgawi yang sesungguhnya? Namun, David mengejutkan semua orang dan melewati celah itu. Elora bertemu David setelah jiwanya terluka, dan dia masuk ke The Spirit Cage. Berkat bantuan David, dia bisa pulih dengan cepat pada kedua kali saat jiwanya terluka. Mengenai dari mana dia berasal, Anda tidak perlu bertanya karena itu jelas bukan Layla, jelas Silvio. Apa yang David, seorang penguasa surgawi, lakukan di The Spirit Cage? Bukankah The Spirit Cage hanya membantu jiwa-jiwa di bawah alam penguasa? Tidak tahu. Pokoknya, semua ini terjadi karena Elora bertemu dengannya di The Spirit Cage. Setelah Luvian menggabungkan jiwa gandanya, dia seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Bahkan jika dia tidak meledak sekarang, dia akan meledak suatu hari nanti, dan kemudian dia akan menjerumuskan semua makhluk hidup Layla ke dalam kesengsaraan. Menurut dugaanku, nasib David akan memberi Layla secercah harapan. Jadi David adalah penyelamat yang dikirim surga untuk menyelamatkan Layla. Kau bisa memahaminya seperti itu. Silvio mengangguk. Valentin dan Drogo tercengang. Karena dia adalah juru selamat yang dikirim surga, dapat dimengerti mengapa dia begitu kuat. Itulah akhir dari masalah ini. Kalian semua harus kembali dan melanjutkan pemulihan kalian. Terutama kamu, Elora. Kamu baru saja berhasil memulihkan tubuhmu dan mengalami pembaptisan bencana, jadi kamu akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tubuh barumu. Pada saat yang sama, kita juga harus bersiap, karena Luvian dapat kembali kapan saja. Meskipun kita tidak dapat berbuat banyak untuk membantu David, kita harus menghadapi akibatnya untuknya. Dimengerti. Elora dan yang lainnya menjawab bersamaan. Bab 2797. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Layla tetap tenang seperti biasanya. Luvian tidak terlihat lagi sejak dia menderita pukulan berat dalam pertempuran dengan David 3 tahun lalu. David juga tidak terlihat. Saat itu, dia masih mengambang di kehampaan. Jiwanya masih dalam keadaan tertidur dan belum terbangun. Pertarungan ini memang yang terberat setelah David mendapatkan sistem itu. Meski jasadnya utuh, jiwanya penuh lubang. Jadi dia harus hibernasi untuk pulih. Saat tubuh David melayang melewati sebuah planet kehidupan primitif, dia tertarik oleh gravitasi planet dan perlahan bergerak menuju planet aneh tersebut. Semakin dekat dia dengan planet yang hidup, semakin besar gravitasinya dan semakin cepat. Tubuh David terjatuh. Setelah dipanaskan oleh gesekan dengan atmosfer, David menjadi bola api. Semua pakaian di tubuhnya terbakar menjadi abu. Wuih. Akhirnya, ia jatuh ke sebuah danau di planet aneh, yang menyebabkan cipratan besar. Ketika tubuhnya yang bersuhu sangat tinggi bertemu dengan air di danau, hal itu mempercepat kenaikan uap air, menyebabkan danau menjadi berkabut. Karena sudah larut malam, kedatangan David tidak menimbulkan sensasi apapun kecuali suara terjatuh yang membangunkan penduduk asli di sekitar danau. Keesokan harinya, para nelayan menyadari ada yang tidak beres saat mereka mendayung perahu untuk memancing di danau. Air di danau itu tampak menyusut, dan banyak sekali ikan mati, besar dan kecil, yang mengambang di atasnya. Pemandangan ini mengejutkan para nelayan. Mereka telah tinggal di sini selama beberapa generasi, dan mereka semua mencari nafkah dengan memancing, namun mereka belum pernah melihat hal seperti ini. Mereka juga tidak pernah mendengar generasi tua membicarakan hal ini. Bagi para nelayan ini, ikan adalah urat nadi kehidupan mereka. Baru setelah menangkap ikan mereka dapat membawanya ke pasar untuk ditukar dengan sejumlah kebutuhan sehari-hari. Sekarang semua ikan di danau itu mati, jalan hidup mereka terputus. Kemana mereka harus pergi sekarang? Beberapa nelayan tua tidak dapat menerima kenyataan ini dan berlutut di tanah, meratap dengan keras, "Tuhan, apakah Engkau sedang menghukum desa kami? Mengapa Engkau memotong rute pelarian kami? Tidak ada seorang pun di desa Pescado yang telah melakukan sesuatu yang merusak alam selama beberapa generasi, jadi mengapa Engkau menghukum kami seperti ini? Desa kami selalu menggantungkan hidup dari ikan di Danau Pescado, tetapi sekarang ikan-ikan itu sudah mati. Tuhan bertekad untuk menghancurkan desa kami.
Suasana sedih mulai terasa di udara. Meskipun para nelayan muda itu tidak menangis seperti para nelayan tua, mereka memiliki tatapan kosong di mata mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Mereka dulunya mencari nafkah dengan menangkap ikan, tetapi sekarang ikannya sudah habis, mereka tidak dapat meneruskan pekerjaannya lagi. Desa Pescado adalah desa kecil di tepi Danau Pescado. Penduduk desa tidak memiliki lahan pertanian dan mencari nafkah dengan memancing selama beberapa generasi. Untuk melanjutkan keturunannya, mereka mengembangkan serangkaian aturan memancing. Misalnya, saat ikan bertelur dalam jumlah banyak, mereka harus berhenti menangkap ikan. Jika mereka menangkap ikan yang tidak memenuhi standar, mereka harus melepaskannya. Jika tidak, mereka akan kehilangan kualifikasi memancing mereka. Aturan-aturan inilah yang memungkinkan Danau Pescado membentuk siklus pembangunan yang baik, dan ikan-ikan di dalamnya juga telah memelihara generasi-generasi penduduk desa. Namun, perkembangan yang baik itu terputus pada saat ini. Dari penampakannya, semua ikan, besar atau kecil, semuanya mati. Kalaupun ada yang hidup, jumlahnya tidak banyak. Bab 2798. Saya seorang kuadriliuner. Bab 2798 ini berarti bahwa para nelayan desa Pescado tidak akan bisa lagi menangkap ikan. Tanpa ikan, mereka tidak akan mampu bertukar kebutuhan hidup lainnya. Penduduk desa Pescado hanya tahu cara memancing dan tidak ada yang lain. Apa yang terjadi di Danau Pescado dengan cepat menyebar kembali ke desa. Kemudian, seorang lelaki tua berjanggut sepanjang beberapa sentimeter berjalan mendekat sambil membawa dukungan seorang gadis muda dan tongkatnya. Ketika melihat semua ikan di danau mati, kepala desa Pescado menangis terseduh-seduh. Dia tahu persis apa artinya ini, tetapi sekarang bukan saatnya untuk bersedih. Ada hal yang lebih penting yang menantinya. Sekarang ikan itu sudah mati dan faktanya tidak bisa diubah, dia harus menemukan cara untuk memperbaikinya. Orang tua itu berkata kepada gadis di sebelahnya, "Peach, pergi ambilkan aku ikan mati." "Baiklah, kakek." Gadis itu datang ke danau, membungkuk, dan mengambil seekor ikan mati yang beratnya sekitar setengah kilogram sebelum kembali ke orang tua. Setelah orang tua itu mengambil ikan mati itu, dia memeriksanya dan meletakkannya di depannya. Hidung untuk mengendusnya masih segar dan tidak berbau. Oleh karena itu, hal ini dapat dianggap sebagai berkah dalam kemalangan. Mereka perlu mengawetkan ikan yang mati tersebut secepatnya agar penduduk desa dapat dari desa Pescado bisa memakannya untuk waktu yang lama. Hal pertama yang harus dilakukan sekarang adalah menenangkan semua orang, jadi lelaki tua itu mengumumkan. "Semuanya, dengarkan aku. Ini adalah ujian yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan hukuman. Selama kita bisa melewati ujian ini, kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Saat kita lulus ujian ini, kita akan mampu melangkah ke jalan yang lebih cerah." Orang tua itu adalah kepala desa dan orang paling bergengsi di desa Pescado. Oleh karena itu, semua nelayan terdiam ketika dia berbicara. "Jangan bersedih, semuanya, dan jangan berkecil hati. Saya baru saja memeriksa, dan ini ikan masih sangat segar. Mari kita angkut semua ikan terlebih dahulu. Setelah diproses organ dalam, kita bisa mengasinkannya dan mengawetkannya. Dengan begitu, akan lebih baik. Cukup untuk kita makan dalam jangka waktu yang lama." Mengenai hilangnya Danau Pescado dan bagaimana cara mengatasinya. Lanjutkan di masa depan, jangan khawatir. Aku akan menemukan caranya. Tak lama kemudian, semua orang mulai mengangkut ikan yang mati itu pulang, melakukannya dengan cara yang tertib. Di antara ikan-ikan tersebut, ada ikan kecil dan ada pula ikan yang berukuran besar, ada yang beratnya lebih dari 10 kilogram dan bahkan ada yang mencapai puluhan atau ratusan kilogram. Membutuhkan usaha 2 orang untuk membawanya kembali. Gadis itu, Peach, mendukung lelaki tua itu sementara mereka menonton dari samping. "Kakek, mengapa ikan-ikan di danau itu mati?" tanya Peach penasaran. Dia masih muda dan belum begitu mengerti apa akibat dari kematiannya. Ikan di Danau Pescado akan ada di desa Pescado.
Gadis kecil itu berpikir bahwa karena setiap orang harus bekerja keras untuk menangkap ikan setiap hari. Bukankah lebih baik jika ikannya bisa dikirim langsung ke rumah mereka daripada memancing mereka? Mungkin ada hubungannya dengan kebisingan di tengah malam kemarin. Malam? Jawab lelaki tua itu. Apa yang terjadi tadi malam? Aku tidak mendengar apa-apa. Gadis kecil itu melihat. Bingung. Dia tidur sangat nyenyak sehingga dia tidak mendengar suara apapun. Danau dan menyebabkan banyak ikan di danau tersebut mati. Ada sesuatu yang jatuh ke danau. Apa? Kami belum tahu. Setelah semua orang mengangkut semua ikan kembali, kami akan melihat apakah kami bisa menemukan apa saja. Kalau tidak, kita akan mendayung perahu ke tengah danau untuk mencarinya. Oke. Mata gadis kecil itu bergerak kemana-mana. Rupanya, dia sangat tertarik pada hal yang tidak diketahui. Seseorang akan menjadi paling ingin tahu selama masa remajanya. Tubuh telanjang mengapung di tengah danau Pescado saat ini. Davidlah yang telah mengambang di kehampaan selama 3 tahun dan tertarik oleh gravitasi planet kehidupan primitif ini. Dia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun, yang menunjukkan betapa seriusnya kerusakan yang dialaminya. Kekuatan pikiran berasal dari pertempuran dengan Luffyan. Gorgon. Tidak ada teknologi canggih modern di planet ini, hanya yang paling sederhana. Kondisi kehidupan primitif. Desa Pescado adalah desa nelayan kecil yang paling terpencil dan terbelakang di planet Gorgon. Seperti kata pepatah, jika Anda tinggal di dekat pegunungan, Anda akan mencari nafkah dari gunung, dan jika Anda tinggal di dekat udara, Anda akan mencari nafkah darinya. Udara, kamu mau uang? Bangun keuanganmu tanda kali. Iklan. 0 rupiah perantara dan pembukaan rekening. Tingkatkan ke investasi digital. Tanda kali. Penduduk desa ini telah mengandalkan Danau Pescado selama beberapa generasi. Sebenarnya, Danau Pescado sebelumnya tidak disebut Danau Pescado. Hanya saja, penduduk desa mengintegrasikan nama keluarga mereka ke dalam nama danau untuk menyatakan kedamaian, dan hasilnya, danau tersebut sekarang disebut Danau Pescado. Mengenai nama asli Danau Pescado, tidak ada yang tahu. Jumlah penduduk desa Pescado sekitar beberapa ribu orang, jadi adalah desa berukuran sedang di planet Gorgon. Bagi sebuah desa nelayan kecil yang bergantung pada Danau Pescado selama beberapa generasi, ikan di danau adalah kehidupan mereka. Sekarang, karena alasan yang tidak diketahui, banyak ikan mati. Meskipun desa Pescado bisa masih hidup dengan ikan mati ini untuk sementara waktu, apa yang akan dilakukan penduduk desa seiring berjalannya waktu? Dan mereka memakan semua ikan dan tidak punya ikan lagi untuk ditangkap. Tentu saja mereka hanya bisa memikirkan hal ini di masa mendatang. Sampai saat ini, desa Pescado belum mencapai titik tersebut. 4. Banyaknya ikan mati yang diawetkan sudah cukup bagi mereka untuk hidup sejahtera untuk sementara waktu. Ada ribuan orang di seluruh desa Pescado. Kecuali beberapa orang bayi dan orang tua yang belum bisa berjalan, hampir semua yang lain membantu untuk mengangkat, menyembelih, dan mengasinkan ikan untuk mencegahnya membusuk. Ikan mati ini adalah jaminan kehidupan di masa depan. Membutuhkan waktu hampir seharian bagi semua orang untuk membersihkan semua ikan mati. Saat mereka sedang menangani ikan, penduduk desa Pescado menemukan fenomena yang sangat aneh. Semua ikan yang mati ditumpuk satu di atas yang lain dengan jarak 2 atau 3 meter dari danau. Namun, tidak ada ikan yang kedalamannya lebih dari 2 atau 3 meter. Tampaknya ada kekuatan misterius yang mendorong ikan mati itu ke tepi danau. Untuk memudahkan para nelayan. Dengan cara itu, mereka tidak perlu naik perahu untuk mengambil kembali semua ikan tersebut. Setelah bekerja seharian, semua orang kelelahan, sehingga mereka tertidur. Lebih awal, sore harinya, Peach datang ke danau bersama kakeknya. Kepala desa Sai melihat ke arah danau yang tenang, lelaki tua yang sudah diambang kematian itu hancur. Sebelumnya, dia melihat banyak ikan lompat-lompat di danau ketika dia mengambil gambar. Berjalan di tepi danau saat ini. Beberapa bahkan berani pergi ke seberang danau, tapi sekarang tidak ada apa-apa. Dia tidak tahu apakah ada ikan yang selamat di danau itu.
Kalaupun ada, mungkin hanya ada beberapa ikan yang hidup di dasar laut. Danau. Dia tidak dapat menangkap ikan jenis itu sama sekali. Kakek, kenapa kamu menangis? Apakah kamu merasa tidak enak badannya? Peach bertanya dengan gugup. Kekhawatiran. Saya baik-baik saja. Saya hanya khawatir tentang masa depan desa Pescado, jawab Sai. Meskipun kita tidak bisa memancing, kita masih bisa melakukan hal lain. Astaga, Peach, kamu masih muda dan belum mengerti aturan dunia ini. Anda tahu mengapa tidak ada desa lain yang datang ke Danau Pescado untuk memancing? Bukan karena mereka tidak mau, tetapi mereka tidak bisa. Itu karena tempat ini telah menjadi milik kita. Milik pribadi, jadi begitu ada orang datang, mereka akan mati-mati. Serangan balik oleh seluruh penduduk desa. Begitu pula kita tidak bisa memanaskan desa lain. Sumber daya yang mereka perlukan untuk bertahan hidup. Jika tidak, hasilnya akan sama saja, kata Sai. Mendesah dan menjelaskan, di planet kehidupan primitif ini di mana sumber daya untuk bertahan hidup sangat langka, hampir setiap sumber daya memiliki pemilik. Misalnya, ikan di Danau Pescado adalah salah satunya. Mereka tidak akan berani menjarahnya selama mereka cukup kuat untuk menghancurkannya. Yang lain, bab 2800. Jika tidak, kedua belah pihak akan rugi. Selain sumber daya yang aman, beberapa sumber daya yang berbahaya tidak dimiliki oleh siapapun. Oleh karena itu, siapapun bisa mengambilnya, misalnya, binatang buas di hutan tua. Namun, begitu seseorang memasuki hutan tua, hidup atau matinya tidak dapat diprediksi. Manusia ingin menangkap binatang buas untuk dimakan, dan binatang buas juga ingin memakan manusia. Tentu saja, mereka tidak selembut ikan. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka mungkin menjadi santapan binatang buas. Tak seorang pun bersedia mempertaruhkan nyawanya jika mereka punya pilihan. Oleh karena itu, kekhawatiran C per detik bukan tanpa alasan. Desa Pescado telah hidup dari hasil tangkapan ikan selama beberapa generasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa selain memancing. Membiarkan mereka pergi ke hutan tua untuk menangkap binatang buas sama saja dengan meminta mereka mati. Hanya orang-orang yang tinggal di dekat hutan tua dan mewarisi keterampilan berburu serta pengalaman nenek moyang mereka secara turun-temurun yang berani masuk ke hutan untuk menangkap binatang buas. Akan tetapi, bahkan pemburu yang paling berpengalaman pun tidak bisa sepenuhnya aman. Kakek, jangan terlalu khawatir. Sekalipun kita tidak mencuri sumber daya orang lain, dunia ini begitu luas, jadi akan selalu ada tempat untuk kita, Peach menghibur. Dia masih muda dan selalu dilindungi oleh Sai. Akibatnya, dia naif dan tidak menyadari bahaya dunia ini. Semoga saja, jawab Sai. Dia tahu karakter cucunya, jadi dia berhenti membicarakan hal ini karena tidak mungkin Peach bisa memberinya nasihat yang baik. Ayo, kita mendayung ke tengah danau untuk melihatnya. Baiklah, kakek. Mereka berdua mendayung perahu dan perlahan menuju ke tengah Danau Pescado. Danau Pescado tidak besar. Sekalipun disebut danau, sebenarnya itu hanyalah kolam ikan yang lebih besar. Sepanjang perjalanan, danau itu sangat tenang. Selain riak-riak yang disebabkan oleh dayung yang mengayuh air, tidak ada gerakan lain. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kakek, danau ini begitu sunyi sehingga menakutkan, kata Peach. Hampir semua ikan dan makhluk air mati, jadi tentu saja tenang, jawab Sai. Kakek, apa yang jatuh ke danau sehingga menyebabkan begitu banyak ikan mati? Saya belum tahu, tapi kalau tebakan saya benar, itu pasti meteor. Bintang dari langit. Mata gadis kecil itu langsung menunjukkan keterkejutan. Sebuah bintang jatuh ke danau. Berarti dia bisa menyentuh bintang ya. Gadis-gadis tidak memiliki penolakan terhadap hal-hal indah seperti bintang. Bukan bintang, tapi meteor. Keduanya berbeda. Menurut beberapa dokumen kuno, bintang itu besar dan juga sangat jauh dari kita. Begitu jatuh di planet kita, semua makhluk hidup di planet Gorgon akan musnah, sedangkan meteor adalah batu yang melayang di luar planet. Mereka sangat kecil, dan tidak menghasilkan banyak tenaga saat jatuh, seperti yang terjadi sekarang. Situasi serupa pernah terjadi di tempat lain sebelumnya, Sai menjelaskan dengan sabar.
Dia bukan hanya orang paling bergengsi di desa Pescado tetapi juga orang yang paling berpengetahuan. Saat masih muda, saya meninggalkan desa Pescado untuk berkelana, dan begitulah caranya dia berhubungan dengan dunia luar yang lebih luas. Begitu ya, kakek? Kakek tahu banyak sekali, uji gadis kecil itu sambil mendayung. Saya juga mempelajari pengetahuan ini ketika saya belajar di luar negeri saat saya masih kecil. Sang kakek dan cucu sedang mengobrol satu sama lain. Tiba-tiba Peach berteriak, "Kakek, lihat. Ada sesuatu di depan."